pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis. Kita akan belajar yang namanya alat ukur listrik. Jadi ada dua buah alat ukur listrik yang akan sering kita gunakan pada suatu rangkaian listrik, yaitu adalah ampermeter. Sesuai dengan namanya, maka dia digunakan untuk mengukur arus listrik. Yang kedua adalah voltmeter. Ya, sesuai namanya juga, maka dia digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Nah, biasanya sebenarnya bentuk kalau ampermeter dan voltmeter sendiri seperti ini, tapi biasanya kita sudah memiliki yang namanya multimeter. Nah, kalau multimeter itu nanti ada banyak pilihan, jadi kita bisa mengukur banyak hal di satu alat ya. Bisa mengukur ampere, bisa mengukur volt, bisa mengukur hambatan juga. Bahkan ada yang bisa mengukur arus atau tegangan baik listrik bolak-balik maupun listrik searah. Ya, jadi kalau udah multimeter itu sudah all in one ya, semua sudah dalamnya. Nanti ada pilihan yang bisa dipilih mau mengukur apa. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja alat ukur listrik? Jadi alat ukur listrik itu pada prinsipnya menggunakan yang namanya galvanometer. Nah, nanti memang akan secara jelas atau secara lebih mendalam akan kakak bahas di bagian magnet. Kenapa? Karena galvanometer ini menggunakan magnet. Jadi ketika ada suatu arus listrik yang mengalir, ya, di antara dua buah magnet, dia akan menimbulkan suatu gaya. Nah, gaya listrik ini, gaya magnetnya ini, yang ditimbulkan oleh si listrik, dia akan bergerak, akan menggerakkan si jarum dari kiri ke kanan, ya, sesuai dengan besar dari arus listriknya atau besar dari tegangan yang diukur. Ya, jadi ketika dialiri arus, ada magnet, timbul gaya sehingga jarumnya bisa bergerak. Itu adalah cara kerja alat ukur listrik. Terus gimana sih cara pasangnya gitu ya? Ternyata cara memasangnya tidak boleh sembarangan nih. Ampermeter dan voltmeter harus dipasang dengan cara yang tepat, atau kalau tidak akan menyebabkan hasil yang dibaca, hasil pengukuran menjadi salah. Kalau voltmeter akan dipasang secara paralel dengan titik atau benda yang mau diukur tegangannya. Jadi kalau kakak mau mengukur R yang di sini, ya R2 misalnya, di sini kakak punya R1, R2, R3, dan R4. Maka ketika kakak mau mengukur R2, kakak akan memasang voltmeter di sini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan arus listrik ini adalah tegangan baterai yang positif. Dia mengalir ke sini ya. Mengalir ke sini, lewat ke sini arusnya. Kalau kita ingat arus listrik itu mengalir dari positif ke yang negatif, dia akan lewat ke sini. Dia bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Artinya di titik sini itu lebih positif dan di titik sini lebih negatif. Nah, satu yang penting adalah ketika memasang voltmeter tidak boleh terbalik positif dan negatifnya. Jadi positifnya dari si voltmeter harus bertemu atau dekat dengan positifnya dari si baterai. Negatifnya harus bertemu atau dekat dengan si baterai. Kalau tidak, nanti bacanya kebalik, jarumnya arahnya terbalik. Begitu juga dengan ampermeter. Nah, kalau tadi voltmeter dipasang paralel, kalau ampermeter dipasangnya seri ya. Seri berarti kalau kakak mau mengukur R4, kakak bisa memasang si ampermeter setelah R4 atau sebelum R4. Jadi boleh juga nih dipasang di sini, boleh. Ya, dan tetap sama kutubnya atau positif negatifnya tidak boleh terbalik. Jadi kalau positifnya ampermeter harus dekat dengan si baterai, atau kita mesti lihat arusnya pertama kali kenanya harus di kutub yang positifnya ya, baru ke kutub yang negatifnya. Nah, berarti kalau kakak mau mengukur arus di R1, maka kakak bisa memasang ampermeter di sini ya, secara seri. Kalau kakak mau mengukur tegangan atau beda potensial di R4, maka kakak bisa memasang voltmeter di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau voltmeter harus paralel, kalau ampermeter itu harus seri. Biasanya nanti akan ada soal di mana teman-teman disuruh menentukan mana cara pemasangan yang tepat. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, terus gimana sih cara membaca alat ukur listrik? Nah, sebenarnya cara yang
digunakan atau untuk membacanya itu sama ya. Tentunya kita akan melihat kemana jarumnya, dan kemudian kita harus membandingkan dengan angka maksimal yang mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kabelnya dicolok kemana. Jadi ada beberapa soal ya di mana di sini nih ada pilihan nih, misalnya 50 ampere, yang ini 10 ampere. Tentunya yang 0 ini selalu kutub negatif, yang ada angkanya selalu kutub positif. Nah, kalau 50 ya kita bacanya yang bagian atas. Kalau dicoloknya, di kabelnya dicolok di 10 ampere ya kita baca bagian bawah sesuai dengan angkanya pilihannya ya. Kemudian nilai cara menyelesaikannya, jadi berapa sih yang diukur di sini? Ya, ini dia menunjuk ke berapa dibagi dengan angka maksimalnya dikali nilai angka maksimalnya. Nah, kenapa kakak menuliskan ini? Ya, nanti kakak akan kasih contoh soal yang sedikit berbeda. Kita langsung coba aja. Jadi di sini kakak disuruh mengukur ampermeter atau voltmeter. Sebenarnya sama, tinggal nanti kalau ampermeter ada ampernya, kalau volt ada voltnya gitu ya. Mungkin ada tanda begininya atau tanda begininya. Ya. Jadi bisa ampere, bisa volt, tapi soalnya pasti sama begini. Ya. Kita akan mengukur berapa sih yang diukur di sini. Kalau kita perhatikan, angkanya ini menunjuk di 23, ya. Di 23. Berarti nilainya, karena dia dicoloknya di angka 50, ini kan 23, kalau yang bagian bawah ini kan 5,4 nih. Ya, karena ini kan 5 gitu ya. Ini 5,4 atau 23 gitu ya. Kita lihat dia dicoloknya di 50, maka kita lihat yang bagian atas. Maka nilai yang diukur adalah 23 ampere atau 23 volt, tergantung dari jenisnya nih. Nah, kalau dicoloknya di 10, kalau dicoloknya di 10, maka nanti nilainya ya, nilai yang dibacanya itu adalah 5,4 ampere atau 5,4 volt, tergantung ya. Jadi tergantung dia dicolok di mana, kita bacanya yang mana. Tapi bisa juga nanti soalnya mungkin angkanya hanya 1 nih. Ini kan angkanya ada atas, ada bawah gitu ya. Nanti bisa saja kalian ketemu soal yang hanya 1. Dari 0 sampai 50. Ya, misalnya seperti itu. Yang ditunjuk sama nih. Di 23 misalnya. Terus nanti bisa beda lagi nih. Nah, dicoloknya sekarang di berapa? Misalkan di 100. Wah, dicoloknya kok di 100 ya? Padahal angka maksimalnya 50 nih. Ternyata kita masih bisa menyelesaikan. Berarti nilai yang diukurnya yang ditunjuk 23 dibagi maksimumnya 50 dikali dia dicolok di mana? 100. Maka dapatnya ini nanti 46 ampere. Nanti akan ada soalnya. Kita coba ya. Nah, kalau yang ini masih sesuai ya. Dicolok di 10, dicolok di 0. Jadi nggak mungkin nih di 10 dan di 50, pasti salah satunya di 0. Dia ada di sini nih. Oh, di sini itu adalah 7,8 karena satu ini 5 ya. Di sini 7. Dicolok di 10, kita baca yang 10. Maka nilainya ini 7,8 ampere atau 7,8 volt. Tergantung pada soal. Nah, sekarang contoh soal yang ini. Kalau kita lihat di sini maksimumnya hanya 50, yang bagian bawah hanya 10, tapi dicoloknya di 250. Gimana nih Kak cara menyelesaikannya? Bisa nggak nih? Bisa gitu ya. Sekarang kita lihat dia menunjuk di mana. Nah, teman-teman boleh mau pakai yang mana terserah. Misalnya kakak menggunakan yang atas, maka ini 25, 26, berarti ini 27 ya. Maka nilai yang terukur yang ditunjuk oleh jarum 27 dibagi, karena kita membaca yang atas maka maksimumnya pakai 50. Pakai yang atas juga dibagi 50 dikali 250. Maka ini kalau dicoret menjadi 5, maka kakak punya 135 ampere atau 135 volt, tergantung dari soalnya nih, apakah ampermeter atau voltmeter. Gimana kalau kakak baca yang bawahnya ya? Boleh juga nih. Ini kalau kita lihat ini 5, 5,2, 5,4.
5,4. Maka nilainya, karena kita pakai 5,4 yang bawah, maka kita bagi dengan 10. Ya. Kemudian kita kali dengan 250. Ini bisa dibagi 5 menjadi 50. Ini dibagi 5 menjadi 2. Ini bisa dibagi jadi 2,7. Hasilnya sama nih. 27 dikali 5. 135 ampere atau 135 volt. Tergantung dari soal nanti ya. Apakah ampere meter atau voltmeter. Jadi kalau nanti nilai maksimumnya dengan yang dicolok ternyata berbeda, jangan khawatir ya. Kalau kalian baca yang bagian bawah, maka yang ditunjuk per maksimum yang di bawah dikali tunjuknya di mana, dicoloknya di mana. Nah, ini kita coba lagi ya. Ini sama nih, maksimumnya 10 dan 50, tapi dicoloknya di 100. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Dia maksimumnya angka yang ditunjukkan 50, tapi maksimum pengukurannya 100. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, di sini itu yang bagian bawah kita punya 2,8. Kalau yang bagian atas ini 14. Maka nilainya ketika kita mengukur, kalau kakak menggunakan yang atas, yang ditunjuk jarum 14 dibagi paling besar berapa yang atas tapi ya, karena kakak lihat yang atas 50 dikali 100. Ini dicoret, ini 2, dapat hasilnya 28 ampere atau 28 volt. Kalau yang bawah ya, ini nilainya, nilai yang diukur berarti 2,8 dibagi maksimumnya yang bawah 10 dikali 100 ya, dicoret hasilnya sama 28 ampere atau 28 volt. Nah, jadi terserah nih mau mengukur pakai yang atas atau yang pakai yang bawah boleh. Nah, ini memang alat ukur listriknya itu adalah yang analog, yang masih pakai jarum. Sebetulnya kalau di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, sekarang udah agak jarang nih yang pakai jarum. Kebanyakan itu digital. Jadi nanti langsung terbaca, aja ada LCD-nya gitu ya. Ada LCD-nya langsung terbaca, misalkan 2,16 volt atau 2,16 ampere ya. Jadi memang sekarang ini sudah sangat dipermudah dengan bantuan teknologi. Kalau zaman dulu pakainya ini ya, jadi harus diukur-ukur, harus dihitung-hitung. Kira-kira seperti itu untuk alat ukur listrik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa lebih belajar.